Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alicia Belinda dengan NPM 2301081030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kasus terkait dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia. Yang pertama ada e-administrasi dari manual ke digital. Lahirnya e-filing dan e-billing pada awal 2000-an, kondisi administrasi pajak masih sangat manual. Seseorang wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak, membawa berkas tebal dan antrian yang panjang. Proses pembayaran juga dilakukan secara tunai dengan membawa SP dalam bentuk kertas. Hal ini menimbulkan berbagai macam masalah, mulai dari antrian yang panjang, kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, hingga munculnya peluang pungutan liar oleh oknum. Contoh kasusnya keluhan wajib pajak di kota besar, misalnya Jakarta pada periode 2004 sampai 2005. Media massa kala itu sering memberitakan antrian yang sangat panjang di KPP. Banyak perusahaan besar bahkan harus menyewa konsultan pajak hanya untuk mengurus pelaporan, karena sistem manual sangat tidak efisien. Melihat kondisi ini, DJP melakukan reformasi besar melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Salah satunya e-filing 2005 dan e-billing 2008. Dengan sistem ini, wajib pajak bisa mengisi dan mengirim SPT secara online. Namun penerapan awalnya tidak selalu mulus. Banyak yang mengeluh tentang sulitnya akses internet, sistem error saat jam sibuk, bahkan beberapa perusahaan melaporkan keterlambatan pelaporan SPT karena sistem e-filing down menjelang deadline. Meskipun begitu, reformasi ini tetap dianggap langkah maju. Implementasinya, pemerintah menerbitkan serangkaian peraturan dan terus menyempurnakan layanan digital. Sosialisasi juga gencar dilakukan melalui seminar dan pelatihan. Yang kedua ada tax amnesty dari 2016 sampai 2017. Dianggap sebagai program fenomenal karena rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Tax rasionya hanya sekitar 11% terhadap PDB, serta banyaknya aset orang Indonesia yang disimpan di luar negeri diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah di Singapura, Hong Kong, hingga Swiss. Contoh kasusnya, beberapa pengusaha di Indonesia memiliki perusahaan cangkang di Singapura dan British Virgin Islands mengungkapkan aset mereka dalam laporan Kementerian Keuangan. Deklarasi harta mencapai 4.865 triliun rupiah, sementara dana yang kembali ke Indonesia sekitar 135 triliun rupiah. Namun kasus negatif juga muncul. Banyak pengamat menilai bahwa program ini memberi karpet merah bagi wajib pajak nakal. Seorang wajib pajak yang selama bertahun-tahun menghindari pajak bisa membayar tebusan hanya 2-10% dari nilai harta tanpa sanksi pidana. Implementasinya, dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pemerintah melakukan sosialisasi masif bekerja sama dengan perbankan untuk menampung dana repatriasi. Yang ketiga, ekonomi digital dan pajak internasional. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia luar biasa, terutama setelah 2015 dengan ledakan e-commerce, fintech, dan layanan streaming. Namun perusahaan asing seperti Netflix, Google, Facebook, dan Spotify memperoleh keuntungan besar dari pengguna Indonesia, tapi tidak membayar pajak di Indonesia karena secara hukum mereka tidak memiliki bentuk usaha tetap di sini. Contoh kasusnya, Netflix memungut biaya berlangganan dari jutaan pengguna, tetapi tidak membayar PPN ke pemerintah Indonesia. Hal ini menimbulkan kritik dari masyarakat dan DPR. Pemerintah lalu mengeluarkan aturan pada tahun 2020, mewajibkan perusahaan asing yang menjual produk atau jasa menyetorkan PPN sebesar 11%. Namun, hingga kini sulit untuk mengenakan PPh atas keuntungan perusahaan digital asing, karena mereka berargumen tidak memiliki kantor fiksi di Indonesia. Persoalan ini masih dinegosiasikan melalui forum internasional seperti OECD. Implementasinya berupa penerapan PPN PMSE, penguatan melalui Undang-Undang HPP 2021. Yang keempat ada Undang-Undang HPP 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP menjadi tonggak penting reformasi pajak. Banyak warga yang sebetulnya sudah wajib pajak tetapi tidak punya NPWP, sehingga lolos dari radar pajak. Dengan penyatuan NIK dan NPWP, pemerintah bisa langsung melacak siapa yang memiliki penghasilan tetapi tidak pernah melapor pajak.
Contoh kasusnya ketika dilakukan uji coba di 2022 dan 2023, banyak masyarakat yang tiba-tiba mendapat notifikasi dari DJP karena data transaksi keuangannya sudah bisa dihubungkan dengan NIK. Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, meningkatkan kepatuhan, di sisi lain, masyarakat merasa dikejar-kejar pajak. Selain itu, Undang-Undang HPP juga mengatur kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% tahun 2022 dan rencana 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini sempat menuai kritik dari pengusaha dan masyarakat karena dianggap memberatkan daya beli di tengah pemulihan pasca pandemi COVID-19. Implementasinya adalah Undang-Undang HPP mengatur harmonisasi PPh, PPN, PPS, serta penguatan administrasi pajak digital. Kesimpulannya, dinamika perpajakan Indonesia menunjukkan adanya transformasi besar dari waktu ke waktu. E-administrasi membawa efisiensi layanan pajak, tax amnesti memperluas basis pajak meski belum optimal, pajak atas ekonomi digital memastikan keadilan di era global, dan Undang-Undang HPP 2021 menjadi langkah harmonisasi regulasi secara keseluruhan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, serta menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi modern. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.